Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Mat Suheni nggih, terima kasih. Urip paham. Ini saya pun nggih ganggu nggih. Sehat nih samarane. Alhamdulillah. Nggih. Urip. Terus. Nggih, siap. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi adkhalana fi hadzal syahril mubarak, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kulli ni'amah wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara alaihim malaikatun giladun syidadun la ya'sunallah wa ya'muruna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Takmir Masjid Nurul Iman Sumampir yang dirahmati Allah, takmir masjid atau mushola Al-Falah ya, Masjid Al-Falah beserta jamaahnya serta seluruhnya saja jamaah pengajian rutin, pengajian dari Masjid Nurul Iman Sumampir yang hari ini ditempatkan di mushola atau Masjid Al-Falah ini dalam keadaan sehat walafiat. Bersyukur pada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini tarawih atau Ramadan yang ke-20 pinten Bu? Badane pinten dinten malih? Ramadan yang ke-20 25. Ya, tadi malam ke-25, hari ini puasa 25, insyaallah malam ini nanti tarawih ke malam 26. Alhamdulillah, puji syukur 25 hari telah berjalan. Ramadan 1446 ini tinggal 5 hari lagi. Insyaallah Muhammadiyah sudah menetapkan dalam maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah, Idul Fitri akan jatuh pada tanggal 31 Maret. 31 Maret 2025 bertepatan dengan 1 Syawal. Jadi 1 Syawalnya nanti insya Allah 31 Maret. Dan ini menggenapkan, biasanya Muhammadiyah 29, tetapi karena posisi bulan pada saat tanggal 29 itu belum kelihatan, maka kita menggunakan prinsip yaitu istiqmal. Istiqmal itu menggenapkan, jadi puasanya menjadi 30 hari. Berarti 29 atau 30 mudah-mudahan menjadi tambahan waktu untuk kita semakin besar. Cek. Mudah-mudahan dengan 30 hari lamanya Ramadan di tahun ini memberikan waktu yang semakin panjang bagi kita untuk semakin menikmati Ramadan 1446 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini saya akan menyampaikan tema kita adalah orang tua adalah guru terbaik bagi anak-anaknya. Bapak Ibu rahimakumullah, saya yakin sebagian dari jamaah hari ini banyak kesepuhan. Karena banyak kesepuhan berarti sudah jadi orang tua yang mungkin barangkali sudah punya cucu. Maka ini tidak lagi ngajari panjenengan dadi wong tua, wong jenengan wis ngalami. Tapi ini juga bagian dari tadzkir, mengingat
Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi orang tua itu sudah menjadi benar. Yang kedua, di sini juga banyak para orang tua muda yang mungkin dalam proses menjadi latihan menjadi orang tua. Karena materi ini juga mengajarkan kepada saya pribadi, karena saya juga masih latihan jadi wong tua. Anak saya 4, yang paling besar SMA, paling kecil TK. Sekolah kabeh sing TK ada, SD ada, SMP ada, SMA ada. Ini menjadi tazkir, menjadi pengingat, menjadi latihan untuk kita semuanya menjadi bagaimana menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita. Atau mungkin ada di antara kita hari ini ada yang sudah beranjak dewasa mau menjadi orang tua, maka ini juga menjadi ilmu, menjadi tazkir, menjadi pengingat, menjadi satu rambu-rambu bagaimana kemudian menjadi orang tua yang baik. Menjadi orang tua yang baik bagi kita semuanya. Bapak Ibu rahimakumullah, berbicara orang tua adalah berbicara keluarga. Keluarga, kalau dalam bahasa Inggris namanya family. Apa itu keluarga? Keluarga itu adalah bagian terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul di dalamnya, yang ada di dalam satu rumah dan mempunyai saling ketergantungan. Jadi, Bapak Ibu hari ini tinggal dalam satu rumah. Di situ ada bapak, ada ayah, ada ibu, ada putra, kadang juga ada mbah. Keluarga itu adalah bagian terkecil dari masyarakat. Kalau dalam masyarakat ada keluarga, dari beberapa keluarga kumpul menjadi rukun tetangga, RT. Dari beberapa RT, tetangga-tetangga kumpul menjadi rukun warga, RW. Dari beberapa rukun warga menjadi dusun. Mereka dusunnya apa niki? Semampir dusun nggih. Desane? Oh, Karanggude. Karanggude ini terbagi dari beberapa RW memang. RW pinten mawon, nanti dari satu RW ada beberapa RT. Di RT itu ada beberapa keluarga. Yang keluarga itu di dalamnya ada ayah, ada ibu, ada anak. Yang kesemuanya itu dalam satu keluarga ada ketergantungan. Yakin bapak tidak akan bisa hidup sendiri. Kalau toh bisa, karena ditinggal suatu saat misalnya ibunya pergi, tapi tidak akan bisa lama. Ibu juga sama. Umah-umah kok ibune nang omah dhewekan, bapake lunga, anake lunga nggih mboten asik. Tidak menjadi sebuah kehidupan berkeluarga. Yang namanya keluarga itu ya anak bapake mesti butuh ibune, anak ibune kemudian butuh anak-anak, begitu juga ada anak-anak yang butuh dengan orang tua. Itulah namanya keluarga. Jadi kalau ada keluarga hari ini yang kemudian anaknya cuek dengan orang tuanya, Bali arep bali jam pirang ngono wong tuane ora peduli. Atau kemudian ada orang tua yang tidak peduli dengan anaknya. Kalau jenengan merisani gambaran televisi sinetron, sing hobi sinetron ibu-ibu di Jakarta seperti apa misalnya, orang tua sudah nggak peduli dengan anak, anak nggak peduli dengan orang tua, itu bukan keluarga. Maka kalau dalam Islam kita mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Bagaimana kemudian menghidupkan keluarga menjadi sesuatu yang surga. Di situ ada canda tawa, ada pendidikan, ada suri tauladan. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, berumah tangga itu adalah fitrah individu. Fitrah itu berarti sudah garis. Yang namanya berumah tangga itu adalah fitrah individu sebagai makhluk sosial.
Mungkin ada mas-mas hari ini mungkin hidupnya sendiri, tapi suatu saat akan kemudian ingin berumah tangga. Maka seorang laki-laki ini senang dengan perempuan. Ada perempuan juga sama, hari ini masih sendiri, tapi suatu saat akan suka dengan laki-laki, akan dilamar laki-laki, maka hiduplah berumah tangga. Surat Ali Imran ayat 13, Rasulullah Subhanahu wa taala salam berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa'i wal banin." Ila akhirih. Zuyyina lin-nas, dijadikan indah. Wong omah-omah niku atau kemudian akan menjadi sebuah sesuatu yang indah linnas bagi manusia, hubbus syahwat, rasa suka syahwat. Syahwat itu konotasinya memang biasanya negatif, nafsu syahwat, tapi ini adalah sesuatu yang suka, kesukaan manusia apa? Minan nisa, laki-laki senang perempuan. Itu memang sudah takdirnya, sudah fitrahnya begitu. Yang berbahaya itu kalau ada laki-laki senang laki-laki, perempuan senang perempuan. Kalau laki-laki senang perempuan tidak bahaya, itu fitrah. Hanya tinggal jadi orang tua bagaimana mengarahkan rasa suka laki-laki dengan perempuan. Kalau itu sudah masuk pada usia pernikahan, maka nikahkanlah. Karena nikah itu sunnah. An-nikahu sunnati wa man raghiba an sunnati falaysa minni, kata Rasul. Nikah itu sunnahku, maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan bagian dariku. Tapi kalau kemudian belum siap menjadi pernikahan, maka berpuasalah, kata Rasul begitu. Menjaga diri dengan apa? Berpuasa. Laki-laki ya berpuasa, insya Allah akan menjaga diri. Bapak Ibu rahimakumullah, ini fitrah. Zayyina linnas hubbus syahwati minan nisa wal banin. Kalau kemudian laki-laki dan perempuan berumah tangga, maka kemudian di situ merindukan yang namanya al-banin, ibnun, anak dan keturunan. Ya, ada istilah namanya bani reksawiroji, bani apa, itu adalah baik anak, cucu, buyut dan lain sebagainya. Ini fitrah. Orang tua punya anak itu fitrah, seneng. Kalau ada orang tua punya anak sumpek, itu ya berarti nggak fitrah namanya. Serepot-repotnya orang tua punya anak satu, kemudian diamanahi menjadi 2, 3, 4, itu adalah sebuah kebahagiaan. Karena anak itu sebenarnya adalah investasi. Anak itu adalah investasi. Hari ini mereka duduk begini, hari ini mereka belajar, hari ini mereka mengaji. Satu saat ketika kita meninggal, investasi inilah yang akan kemudian memberikan keuntungan apa? Dengan mendoakan kita menjadi orang tua. Tapi kalau hari ini anak-anak yang kayak seperti gini itu dijauhkan dari masjid, ngumpul nenggili jam semene judulnya ngabuburit, melaku antara Karang Moncol tekan Bondiniko Wanogara, cekel polisi, ya sing kewirangan sinten malih wong tua. Tapi kalau kemudian anak-anak dimasukkan di masjid, kegiatan di masjid, suatu saat ketika kita sudah meninggal, karena anak terbiasa di masjid, apapun yang dilakukan oleh anak kita itu bagian dari investasi orang tua. Jangan pernah khawatir panjenengan hari ini mendidik anak kita menjadi anak soleh. Suatu saat mesti kalau anak kita soleh, pahalanya sampai kepada kita. Kita hari ini sembahyang, kita hari ini sholat ke masjid, nyawel putrane, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Hari ini ada kajian, putrane dibawa. Jenengan seda, anak yang jenengan masih istiqomah hidup, mengaktifkan Muhammadiyah, mengaktifkan kajian, tenang, angsal bagian. Sabda Rasulullah, man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala
seperti orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi sedikit pun. Saya misalnya nggih, putra bapak saya zaman kecil sing jenenge ngleweh nang masjid itu luar biasa. Wong jenenge bocah ngleweh nang masjid iku lumrah. Sing ora lumrah niku anggere ana wong tua ngleweh nang masjid. Nggih, zaman kecil saya seperti ini jenenge ngleweh, cekakakan, pelayon itu anak lumrah, enggak apa-apa. Tapi ketika mereka punya sabah niku napa nggih? Titik walik sabah kebon, sabah niku napa artinya? Punya biah, punya kultur, punya kelompok masyarakat yang dia sukai adalah masyarakatnya masjid. Okay. Saya bersyukur dilahirkan oleh bapak yang bapak saya imam masjid, saya dididik di masjid. Maka hari ini sabane nyong nang masjid. Okay. Coba kalau bapak saya preman, uripe nang terminal, karena Bobot Sari itu terminalnya terkenal, pasarnya terkenal. Okay. Saya Bobot Sari, pasarnya terkenal, pasar gede, terminalnya ya isinya terminal gede. Untung saya dilahirkan dalam keluarga yang hobinya sabahnya di masjid. Ya hari ini interaksi saya, komunikasi saya ya dari masjid ke masjid, dari organisasi Islam ke organisasi Islam, dari sekolah Muhammadiyah ke organisasi Muhammadiyah, itu saja circle-nya. Ya kalau ke terminal butuhnya apa? Ya lunga. Tapi ada orang yang circle-nya terminal, karena hidupnya di terminal, mohon maaf, ya di terminal adanya apa? Anane nyuwun sewu ombe, nek ora kertuan remia, nek ora malaki wong, ngapusi wong, nyalo wong. Meskipun orang di terminal nggak begitu semuanya, tapi karena circle-nya itu, ya ketemunya begitu. Kalau toh ada orang hidup dening nyung duwe bapak urip nang terminal jadi supir rajin sholat misalnya gitu, ya hanya satu sekian banyak dari sekian ratus orang supir. Saya di Masjid Besar itu ada supir, beberapa supir Sinar Jaya, supir bis Eka, itu sholat ke masjid. Seneng, wah ana supir sholat siji, padahal bis Eka, bis Sinar Jaya nembok cari pira, si sholat siji. Subuh itu, kalau subuh ada 2 supir angkot, setiap subuh sholat di masjid. Karena kalau di angkot kuning yang Bobot Sari Purbalingga itu, jam 1 sudah ngetem baris. Mau maju ke jam 4, jam 5, kalau nggak ditunggoni, nanti disalib. Itu jam 4, jam 5 ada yang subuhan. Angkotnya 20, sing subuhan loro. Ya memang begitu. Apa yang menjadi circle-nya? Pasar Bobot Sari ya luar biasa. Tapi alhamdulillah meskipun pasarnya begitu, yang jenenge pasar kata Rasul tempatnya setan. Tapi meskipun tempat setan juga alhamdulillah masih ada orang yang baik yang gelem sholat subuh. Duhur di masjid kami, Masjid Baitul Mukmin Bobot Sari itu sampai separuh masjid. Yang 2-3 shop itu adalah orang-orang pasar yang jualan tapi mau sholat di masjid. Kembali lagi kepada individu masing-masing. Maka keluarga ini menjadi penting, menjadi pondasi. Keluarga tadi. Kalau keluarganya sehat, orang tuanya dari awal mendidik anaknya untuk sholat, nanti besarnya kumpul dalam komunitas apapun, entah ketika kuliah, entah kemudian ketika bekerja, itu akan kembali kepada circle awal dia dulu dilahirkan di mana. Maka pendidikan agama di usia-usia dini itu penting. Saya sampai hari ini paling ora cocok anak wong tua ngomai bocah di masjid. Jujur, karena saya jadi bocah kemen mbah kula galak domai. Untung bete sih jadi bocah sing gelem maring masjid meskipun diomai. Bocah siki domai. Bocah siki domai lunga. Bocah gemen domai sih tasih gelem karena nggak punya dunia main kecuali ke masjid. Kalau sekarang bocah siki domai game-gamean nang omah. Ora salat ngapa? Domai tok nang masjid nang kaki kae jadi.
Ya, jadi masjid itu jangan untuk dimari, biarkan anak-anak. Nah, hanya tinggal nanti suatu saat anak-anak kita diarahkan bagaimana di masjid itu tidak bercanda, digangi solate, dicekeli wong tuane, anak sing ngatur. Kalau semua peduli tanpa harus marahi, anak-anak akan senang. Ya. Yang bocah jenenge bocah melayu-melayu niku jenenge bocah lumrah. Abu Bakar Sayyidina Umar mengatakan, yang saya khawatirkan itu jangan sampai nanti masjid itu tidak ada anak-anak yang bercanda. Karena kalau masjid itu sudah tidak ada anak-anak bercanda, maka sudah tidak ada harapan tahun depan itu ada jamaahnya. Ini pengajian ada anak-anak begini nggak apa-apa. Komandan reang kali domongi orang satu tapok. Domongi mawon betul betul. Bapak Ibu rahimakumullah, BKKBN, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, yang hari ini sukses, sukses dengan programnya pada zaman Soeharto, keluarga berencana. Akhirnya akeh sekolah tutup, Mas Ono, Mas Ono. BKKBN, keluarga berencana, 2 anak cukup, 2 anak lebih baik. Nah, kalau 2 anak lebih baik, rong anaknya papat sih, tapi kalau zaman dulu memang 2 anak lebih baik. Nah, BKKBN, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, menyebutkan fungsi keluarga itu yang pertama adalah fungsi agama. Bapak Ibu, anak kita nanti baik buruk nomor 1 itu adalah karena keluarganya. Cara bahasa Jawane niku buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Buah jatuh itu tak jauh dari pohonnya. Wit kelapane teng mriki napa buahe munculate adoh, mboten mesti perek. Artinya kalau kemudian keluarga itu baik, anak itu kecenderungan baiknya tinggi. Fungsi agama, angger bapak ibune rajin sholat, anaknya kayane ya insya Allah rajin sholat. Kalau bapak ibunya rajin baca Quran, anaknya pasti saya yakin rajin baca Quran. Saya masih ingat dulu ketika subuhan kali bapak itu. Subuhan digandeng gawa marang masjid karo turu-turu yang ono bapak gawa masjid rampung. Bermasjid sekarang masjid bapaknya lenggak pinarak, saya njagong nang ngisor. Bapaknya medang karo serabi karo gedang goreng. Saya sudah hafalan juz amma. 5 ayat. Kelas 4 SD juz amma hatam. Saya sekolah saya nggak kayak mim sumampir sing anak kelas tahfidz. Guru agamanya ya ketemunya berolahraga. Jadi boro-boro sinau agama nang SD negeri kemien. Nah, karena orang tuanya nggak tekna agama, setiap subuh saya dengan kakak saya kalau karena usianya hanya selang 2 tahun, bersubuh mesti jagong apalan. Ngobrol apalan nembe nyapu, nembe oleh mangan gedange ramane, nembe oleh mangan wedange ramane agar wis apal. Amma yatasaalun sampai bawah itu kelas 4 SD dan diulangi terus tiap hari. Nah, ini fungsi agama itu ada. Ya sampai hari ini ya insya Allah membekas betul. Saya nggak tahu kalau orang tua saya orang tahu subuhan. Saya nggak akan bayangkan kalau orang tua saya orang tahu subuhan kayaknya nyong ya ahli deker wa tangine awan ya. Manusia bangsawan. Manusia tangine sing awan-awan itu bangsawan ya, bangsane awan-awan. Yang pertama adalah fungsi agama, itu rumah tangga. Keluarga. Yang kedua, keluarga itu adalah fungsi kasih sayang. Tarohim, tawaduhim, maka ada mawaddah warahmah. Fi tarohumihim wa tawaddihim, maka ada keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Rahmah itu adalah kasih sayang. Bagaimana di rumah itu jangan sampai anak merasa ada beban, tertekan. Maka dulu saya senang punya orang tua itu, ibu saya galak.
bapak saya eman. Dadi anggar berdomai ibune, bapake ngene ngomongi aja kayak gue. Iya. Jadi anak gak akan merasa ketemu ramane galak, ketemu ibune galak, mlayu mari ngene ngendi ngene sapa. Nah, ini penting jadi keluarga itu begitu. Sudahkah kita mengerti? Jadi yang satu barangkali karena kalau bocah ya ora digalaki ya nyong anggar ora gemen ora digalaki bapane ya dadi kaya kiye, mesti saya yakin. Karena ibu saya dulu kenceng. Dolan ora bali domai, udan-udanan ora li domai, itu ibu saya. Bapak saya kayak ngundal layangan sing omahe itu. Tapi suatu saat saya juga dimarahi bapak saya. Pelayan suka masjid nggih, mlayu-mlayu bali gawana sapu, tapoki karo sapu. Wah ibune sing omahe, sing ngelus-elus. Itu baru saya rasakan hari ini, oh ternyata orang tua begitu ya benar. Fungsi apa? Kasih sayang. Yang kemudian hari ini saya ketika berkeluarga dengan istri dan anak-anak juga sama. Kalau ibunya lagi kesel banget, kalau seorang bakal masang dhuwur, jona bae ngono dome ibune nganti rampung. Gantian kalau saya yang lagi marah, ibunya iso sambil melu jengkel. Oh begitu tok omahe bapake, ibunya sing ngendoni. Ini penting buat kita semuanya. Karena apa? Keluarga tuh harus ada kasih sayang. Ya dimarahi ya iya, dilus ya iya. Di situ ada reward dan punishment, ada hadiah dan ada sanksi. Kemudian yang ketiga adalah fungsi perlindungan. Anak itu merasa dilindungi apa tidak? Demikian nggih. Anak bocah domai pak guru bali ngomah wadul kira-kira nang omah di omahe wong tua apa wong tuane jengkel maring gurune. Hah? Malah tambah domai nggih. Anak bocah salah nang sekolahan domai pak guru dijewer bali wadul maring wong tuane, nang wong tuane ora jare wong tuane ngluruk maring sekolahan, bocahe tambah domai. Itulah pendidikan sebenarnya. Karena sebenarnya saya hakul yakin dengan guru-guru saya dulu, dan guru-guru saya sekarang hari ini, guru itu pasti akan memberikan suatu kebaikan. Kalau guru ngomai berarti anaknya yang sing salah, duduk gurunya sing salah. Nah hari ini kan banyak salah kaprah. Satu, anak orang tua terlalu membelani anak, perlindungan tapi perlindungan yang salah. Jadi kalau perlindungan di rumah, bagaimana kemudian melindungi anak? Melindungi itu bukan berarti anak kita itu selalu kita bela dengan kebenaran dan kebaikannya. Anaknya nyongkol bakal salah, jadi sinten. Ya, anak kita tuh mesti ada salahnya. Maka ketika kemudian ada masalah, tukaran karo tanggane, tukaran karo apa? Kalau anak kita benar kita bela. Kalau anak kita salah ya kita marah. Itulah namanya makna perlindungan. Ayahnya nggak sih pada wong tua-tua gemen ini. Yang sekarang itu kadang saya mandan khawatir gitu. Ngomai bocah nang sekolahan. Kebetulan saya tadi sampaikan Mas Ivana, saya kepala SMA Muhammadiyah. Tapi saya kepala SMA Muhammadiyah sing sampai hari ini anggar anak bocah nakal dijewer tetep jewer, anak bocah angel tek omai. Kalau memang perlu dikeplak ya dikeplak kan. Karena betul-betul saya sering mengatakan dengan anak-anak saya, kalau kamu nggak terima silakan laporkan orang tua, datang ke sini kita duduk bareng. Saya habis ngukum anak saya ajak begitu. Ketika rapat wali murid saya sering sampaikan, Bu, kita nek puteran jenengan kula jewer angsal apa mboten, saya pamit. Angsal Bu, angsal. Ya silakan. Memang kalau pendidikan sekarang memang sudah anti fisik ya. Tapi kadang-kadang memang perlu kita anak-anak kita tuh kan nggak di fisik ya bajul. Betul. Ya cuman hanya volumenya berkurang, anggar gemien kan dela-dela ditapoki nggih. Esok wis tapoki bapane, ming sekolah tapoki gurune, sore tapoki guru ngajine nggih. Tapi sudah dadi wong nggih. Tapi kalau sekarang nang omah dilus-elus, nang sekolahan dilus-elus, nang guru ngaji ya
salah ya ora dibenerna, gedene masalah. Nah, fungsi kasih sayang sudah, fungsi perlindungan, fungsi sosial budaya di rumah. Sosial budaya itu namanya culture. Anak mau bisa makan duduk, makan pakai tangan kanan, makan orang ngecap, itu dia dapatkan sosial itu di rumah. Atas Mas Yemi, ini Bapak Ahmad jamaah haji bareng dengan saya 2016. Kangen sama ketemunya 2 tahun, 3 tahun sepisan. Sosial budaya itu menjadi penting di keluarga kita. Maka kalau dulu di Jawa itu ada pamaling aja ngadeg ngarep lawang, aja jagongan ngarep lawang, ada jagong dhuwur bantal. Napa malih? Yang ada Jawa yang kemudian itu sebenarnya pendidikan budaya Jawa yang memang ditafsirkan dengan satu hal yang sakral. Janjane nilai sosial budayanya ada. Aja jagong nang ngarep lawang, jagong nang ngarep lawang monggo liwat jagongi. Jagongnya nang kursi. Aja jagong nang dhuwur bantal mbok wudunen. Nggih, jane sih sepira jagung kalung dhuwur bantal ora bakal wudun, enggak ada korelasi antara wudun dan bantal. Cuman yang namanya bantal wadah sirah aja nggak wadah bokong misalnya begitu. Nah, di Jawa kita ini, karena kita tinggal di Jawa, sosial budayanya kuat. Kula nuwun, hormat kepada orang tua. Padahal itu ajaran Islam. Hadisnya saya hafal sekali dulu. Liusallimas shaghiru 'alal kabiri wal marru 'alal qa'idi wal qalilu 'alal kasiri. Hendaklah mengucapkan salam kepada yang pertama, orang yang berjalan kepada yang duduk. Yang kecil kepada yang besar. Jadi bocah cilik kon nyuwun sewu, monggo, derek langkung, itu perintah Nabi. Bahasanya di situ liusallim. Liusallim itu memberikan ucapan selamat. Ya cara ngene ya niku wau, monggo, kula nuwun, pangapunten. Itu orang kecil kepada orang besar. Seniki tekstil apa mboten, Bu? Anak bocah cilik liwat derek langkung, nyuwun sewu, masih ada? Itu perintah ada, kalau ada bagus itu. Itu budaya Jawa yang memang diakulturasi dari budaya Islam. Wal marru 'alal qa'idi, yang jalan kepada yang duduk. Anak mbah-mbah, bapak-bapak lenggah teng mriki, nggih, jenengan liwat derek langkung nyuwun sewu, itu ajaran agama Islam. Bukan ansih budaya Jawa saja. Yang ketiga, wal qalilu 'alal kasiri. Ana wong tua pada kumpulan wong akeh, jenengan lewat dewekan, monggo, pangapunten. Itu budaya Jawa yang diakulturasi dari ajaran Islam. Hadisnya ada. Itu yang namanya fungsi sosial budaya. Tapi kalau kemudian dari kecil kita nggak pernah diajarkan untuk sopan, wong tuane ya ora tau nyapa karo wong tua lainnya, songong cara bahasa wong Jakarta nih, ngerti songong napa mboten nggih? Songong itu ape lu lihat-lihat gitu bahasanya Jakarta itu nggih. Jakarta niku jenenge songong. Ana wong deleng niku dijengkeli, ape lu lihat-lihat, mata-mata gua gitu nggih. Yang keempat, fungsi reproduksi. Keluarga itu fungsi reproduksi itu ada orang tua, kemudian punya anak 1, 2, 3, 4 berkembang menjadi cucu. Nah, itu fungsi keluarga. Meskipun kemudian pemerintah membatasi lewat program KB, 2 anak lebih baik atau 2 anak cukup. Tapi sekarang tidak banyak ada yang kemudian KB mandiri, ya monggo silahkan. Tapi tidak seperti gencarnya ketika zaman dulu. Kemudian yang kelima, fungsi sosial dan pendidikan. Rumah tangga, keluarga itu juga menjadi fungsi sosial pendidikan.
Dulu saya pernah dapat syair, Hafid Ibrahim, ini bukan hadis. Seorang penyair bernama Hafid Ibrahim, itu mengatakan begini, al-ummu madrasatun, al-ummu madrasatul ula, idza a'datta syaiban a'datta sya'ban tayyibul aghraq. Al-ummu madrasatul ula. Di sini ada madrasah ibtidaiyah. Ternyata sekolah pertama itu bukan MI, bukan TK, tapi sekolah pertama anak kita itu adalah al-ummu. Ibu itu adalah sekolah pertama buat anak-anak kita. Wa idza a'dattaha, kalau engkau menyiapkannya, menyiapkan ibu yang kemudian menjadi sekolah yang baik buat anak-anaknya, maka kata penyair ini, Hafid Ibrahim, a'datta sya'ban tayyibul aghraq, maka sama halnya engkau mempersiapkan bangsa yang baik pokok pangkalnya. Jadi ternyata negara ini akan baik nek biyung-biyung kae pada apik. Aja nyalah nasiki presidennya Prabowo, Jokowi, menterine siapa? Nggih. Aja nyalahna siki menteri pendidikannya siapa? Kenapa? Yang penting dulu bagaimana kita menyiapkan pokok pangkalnya. Hakul yakin saya Bapak Ibu, kalau anak kita diajari jujur dari kecil, insya Allah gede ora bakal korupsi. Hakul yakin saya. Boleh buktikan sama orang Sumampir hari ini yang jadi pejabat. Ada yang korupsi apa tidak? Kalau orang tuanya baik? Enggak. Tapi kalau kemudian dulu orang tuanya nggak mengajarkan, jadi sing korupsi niku sing wong tuane gemen ora pati nggak teknik pendidikan. Betul. Karena orang tua itulah pangkal awal baik benernya bangsa ini. Kuncinya nang wong wadon, Pak. Kalau ibunya bener, anak-anaknya pasti bener. Anu bapak sih interaksinya berapa sih? Sangat sulit. Ya kalau toh ada, mesti volumenya lebih kecil dari durasi pertemuannya ibu. Maka kalau dalam bicara prinsip pendidikan, dari dulu yang namanya ibu itu betul-betul bagaimana berdampingan terus dengan anak. Seemansipasinya wanita, bagaimana porsi ketemu orang tua ibu dengan anak itu harus lebih banyak daripada bapak dengan anak. Maka nanti kita lihat Purbalingga 10, 15, 20 tahun yang akan datang, efek Pamong Praja. Pamong Praja ngertos Pak? PP, Satpol PP, tapi itu Satpol PP itu. Pamong Praja niku papa ngomong, mama kerja. Monggo Bapak Ibu nanti saksikan 5, 10, 20 tahun yang akan datang Purbalingga kayak apa. Salah satu sumbangsihnya adalah ketika anak-anak tidak diasuh dengan baik oleh ibunya. Meskipun nanti dia jadi orang yang pinter, lulusan Semansa Purbalingga, kuliah nang UGM, kuliah nang UI, kuliah nang UNES, Undip, dadi wong ranking siji, dadi cum laude, dadi S2-nya juga cum laude, oleh penggaweannya ya dadi dirjen, dadi apa? Karena nggak ada basic, korupsi. Korupsi. Pinten menteri mawon sedikit pun ngandang. Menteri olahraga ada yang sudah ngandang. Menteri agama loro sing wis ngandang. Nggih. Menteri kok ngandang ya di penjara lah Pak lah. Nggih. Berapa menteri, padahal menteri sudah jabatan tertinggi, di atasnya dirjen itu menteri sudah. Berapa menteri saja yang sudah, karena apa? Tadi nggak kuat. Beberapa waktu yang lalu saya baca koran misalnya,
Para hakim protes, bagaimana hakim mau jujur dan adil, gajinya aja tidak cukup, gajinya diundakna. Ternyata apa? Di Surabaya ada hakim yang punya uang 987 miliar. Ngode apa hakim 187 miliar kalau enggak jual beli perkara? Taruhlah gajinya 50 juta, taruhlah 100 juta sebulan. Setahun kan 1,2 miliar. Jadi hakim paling suwe 10 tahun, paling duitnya 12 miliar. Oh, hakim duitnya 187 miliar. Mesti orang beres. Orang beres. Hakim loh yang mengambil memutuskan sesuatu perkara. Tapi yang dituku Kalau kasus Ronald di Jakarta kemarin itu akhirnya menyeret beberapa hakim, beberapa pengacara yang kasusnya ternyata ditemukan di rumahnya duit nanti semua. Maka kuncinya ini menjadi kita adalah satu ibu. Ibunya harus kuat ini. Yang masih muda, calon-calon ibu itu bagaimana kemudian jenengan punya tanggung jawab lebih besar. Ya bolehlah bantu suami kerja, tapi volume pekerjaan di luar itu harus lebih kecil daripada volume suami. Lah wong anu gawe bareng-bareng ya tanggung jawab bareng, ya tanggung jawab bareng-bareng memang. Saya kalau pulang ke rumah dari sekolahan itu sing pertama dulu gelek bocah. Malam bagi peran dengan istri itu. Mana kapan saya punya peran? Ya tadarus lah, kemudian mendampingi belajar. Biyungnya wis kesel nyetrika, kesel mumbai, kesel ngomongi bocah kon adus. Lah fungsi kita lain datang di situ. Jadi ibu itu madrasah, sekolah pertama. Nek yang anak maca Quran Fatihah si marai ibune. Nek sing marai guru ngajine, ngesuk ketika mati guru ngajine sing oli pahala. Kan tadi barang siapa yang menunjukkan kebaikan maka yang dapat pahala itu adalah siapa yang menunjukkan. Lah ngerti menunjukkan kebaikan guru ngajine kabeh, wong tuane ora tau menunjukkan kebaikan, tuna dadi wong tua. Wis ngempani gedekna barang totalan pahala, lo pahalane sekang anaknya kirimane ndi? Nggo guru ngajine. Nah, maka jadi guru ngaji bahagia. Kemudian berikutnya fungsi ekonomi. Rumah tangga itu fungsi ekonomi. Bapake mencari maisha yang halal, kemudian diserahkan ibu dikelola, istri menjadi amanah mengelola. Kemudian yang ke-8 adalah fungsi pembinaan lingkungan. Fungsi pembinaan lingkungan artinya apa? Ya masuk dalam lingkungan keluarga itu juga bagian dari pembinaan lingkungan. Ketika tetangganya baik, kita ada pada circle yang baik, insya Allah kita akan hidup. Wanganil mar'i fas'al an qorinihi fa innal qorina bil muqarani muqranin, kata ini Mahfudot. Kalau mau tanya seseorang itu gampang. Niki rumusnya nggih, bocah lanang arep seneng bocah wadon arep seneng bocah lanang, wong tua arep ngetes calon mantu gampang. Nganil mar'i tentang seseorang itu fas'al ngan qorinihi, tanyakan siapa temennya. Wis ki rumusnya. Angger kancane remaja masjid, kancane guru-guru, kancane kok wong sing hobine barang apik, insya Allah bocah kue apik. Niki rumus. Jenengan boleh mantu nggo anake ora sangel-angel. Tiliki batire sapa. Lah wong uripe nang terminal, mangkal, nggih. Tatoan lah, ya aja diskriminatif lah pak lah. Tatoan kan ora kabeh wong tatoan ala, ora kabeh wong nang terminal ala. Iya, tadi sudah saya contohkan, supir apik ya anak, supir angkot sholat nggih wonten, tapi pinten nggih. Berapa? Kalau kita nyaman dengan circle orang-orang baik, insya Allah kita jadi baik.
Kalau circle-nya teman-temannya orang buruk, maka kalau kami di sekolah itu, bahkan dalam dunia psikologi pendidikan, nata meja kursi saja diatur. Meja kursi dia duduk dengan siapa tuh diatur. Karena apa? Dalam prinsip psikologi, dengan siapa dia duduk, di mana dia duduk itu mempengaruhi bagaimana dia mudeng pelajaran apa orang. Saya juga baru paham ketika kemarin belajar psikologi. Gemen zaman sekolah diatur-atur numpak guru. Kamu duduknya sana, kamu duduknya sana. Gemen ya orang ngerti. Wong nyong pengen jagung nang mburi, numpak guru kon pindah mari ngarep. Ternyata apa? Saya itu kondisinya mungkin dulu bocah sing mandan angel boleh memahami pelajaran. Mulane di zona ngarep. Ben gatekna. Sing mudeng-mudeng sok namburi ora apa-apa. Itu pendidikan. Bergaul, berteman, dilihat, oh ya kancane kae. Oh kancane kae. Fungsi lingkungan, kalau jenengan lingkungannya misalnya semampir nih, lingkungan ngaji, lingkungan baik, aman saja. Coba jenengan mohon maaf misalnya hari ini tinggal di lingkungan Doli di Surabaya yang kemarin sudah tutup sama Bu Risma. Itu ada lingkungan Doli. Doli itu mohon maaf sekali. Itu tempatnya orang perempuan jual diri. Umah niku isine ngarepe kaya etalase. Sing duwe wakaji, pakaji, bukaji umah itu tingkat siji loro nang ngarep niku etalase. Wong wadon-wadon ora bener. Itu terbesar dan omset tertinggi se-Asia. Sama Bu Menteri Sosial yang dulu jadi wali kota Surabaya dibongkar habis. Pada protes, saya mau dikemanakan? Bali maring desa pindah maring Baturaden. Jenenge Gang Sadar, ora sadar-sadar. Ya krungu jenenge tok, mohon maaf kurang tahu ngana Pak, tapi kan krungu ceritane tok lah. Ceritanya begitu. Lah kalau seandainya jenengan anak tanah murah nang kana, pindah tuku maneng kana regane murah, tapi tanggane pada dodolan. Kita jenengan purun apa mboten? Pak. Bapak kata gelem-gelem bae. Enggak baik buat anak-anak kita itu. Nah, ini lingkungan penting. Bapak Ibu rahimakumullah, ini sampai maghrib. Kurang 5 menit sebelum maghrib ya. Maghribnya jam 17.53 nanti ya. Berarti masih ada 12 menit lagi sebelum ini ya. At-Tahrim ayat 6 tadi yang saya bacakan di awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu wa ahlikum dan keluargamu naron, api neraka. Perintahnya umum dan jelas. Tugas kita adalah bagaimana menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Salah satunya bagaimana tadi fungsi pendidikan betul, bagaimana di rumah mengajarkan pendidikan yang baik. Di sekolah bagaimana menyekolahkan anak yang baik. Milih sekolah juga penting. Lo pengen pinter apalan agama ya cari sekolah yang pendidikan agamanya lebih banyak. Saya tidak akan mendikotomi SD negeri sama MI Muhammadiyah misalnya. Tapi karena ada MI Muhammadiyah yang mungkin barangkali pelajaran agama jauh lebih banyak, ya kenapa tidak begitu? Anak saya TK-nya Aisyah semuanya, SD-nya SD Muhammadiyah semuanya. Yang besar sekarang di Gontor. Yang nomor 2 sekarang di Mokodasah Ponorogo, nomor 3 di SD Muhammadiyah, nomor 4 besok mau tak sekolahkan di MI Muhammadiyah. Urungan anaknya yang sini sekolah negeri. Karena bagi saya yakin di sekolah Muhammadiyah pendidikan agamanya jauh lebih baik. Yang kedua, nyong wong Muhammadiyah. Masa wong Muhammadiyah sekolahnya nang Ma'arif. Ya mandan nang Sambas sih mandan mending. Cuman kalau nang Sambas adoh kesel golek ngojek. Maka saya sekolahnya di MI Muhammad, di SD Muhammadiyah semua anak saya. Perkara larang apa orang relatif.
Jen basuki mawa bea. Anak itu bawa rezeki, nggak usah khawatir. Mau kadang kalau ngomong urusan babakan rezeki, sampai hari ini nggak ada masuk di akal bagi saya. Ini tahadus bin nikmah mawon nggih. Anak saya 4, kabeh sekolahin bayar langkah sing gratis. Dikumpulna sebulan, sing TK niku SPP-ne 75.000 TK. Aisyah bobot sari niku TK wis bayar 75. Kulo kepala sekolah SMA B1 10.000. TK-ne 75 coba bayangkan. 110.000 teh si dinyang. MI Muhammadiyah pinten, Pak? 85 kalah karo TK Aisyah bobot sari 75.000 TK Aisyah bobot sari. SD Muhammadiyah 350. Nggih, wah ini. Sing mondok, sing nemu kodasah SPP-nya 800.000. Sing nenggontor pada baik. Dikumpulna bocah papat iku bayarane 2 juta. Alhamdulillah bocah papat sekolah jalan, daftar ulang anggar daftar 5 juta per tahun jalan, neng omah ya dapure ora tau mati kompore. Padahal istri saya mutlak duduk manis di rumah, nyetrika ngombahi klambi. Dudu buru, dudu pegawai negeri, dudu apa, tapi saya percaya sama Allah. Rezeki niku ora kelia. Ini tahadus bin nikmah. Cukup, dicukupkan sama Allah. Allah tuh yang maha mencukupi semuanya. Orang usah khawatir. Anggar sumampir sih orang usah nguyaih lah. Umai gedong-gedong. Tapi anggar SPP swidak 5 tak kebangetan. Wong bocah cari betelung ngatus wong sumampir swidak 5. Mundak Mas. Ala kata. Umai bapik-apik kok. Ya sing apik yo kan umai alay. Nggih. Bapak Ibu rahimakumullah, ada beberapa prinsip ajaran agama dalam mendidik anak. Yang pertama adalah Bapak Ibu, apa yang Allah takdirkan kepada kita itu adalah amanah yang harus kita tunaikan. Kita mungkin punya putra, tidak semuanya sama kemampuannya. Saya anak 1 sampai 4 itu beda-beda. Si nomor 1 konapalan seneng. Kemarin di Mokodasa itu kelas 2 SMP keluar 13 juz hafal. Adine tek lembokna Mokodasa dari bulan Juli sampai kemarin bulan Sawal berarti bulan Maret sudah dapat berapa juz? 1 juz. Bokayune setengah tahun 3 juz. Adine sejuz be bengi tek tes maca 5 kaca, hafalan 5 kaca itu berarti 1/4 juz. Salah akeh banget. Ya ora teko main, karena memang kemampuan anak berbeda-beda. Nih. Si nomor 3 ya kayak gue diwarai matematika bolak-balik angel banget. Kemampuannya beda. Nah, nomor 4 cowok niki mandan cepet gambar teyeng, caranya kemampuannya itu beda-beda. Tapi kayak apapun itu adalah amanah. Saya pasti bersyukur tidak diparingi nyuwun sewu anak-anak yang autis, anak-anak yang berkebutuhan khusus, anak-anak yang butuh durusi lebih daripada ibunya bagaimana. Kadang dalam nyuwun sewu anak-anak sing autis bae nggih. Anak-anak autis niku nopo anak-anak sing iswonya apa-apa njaluk menange dewek. Duh, kula ndeleng kaya kowe kaya ngapa sabare biyunge. Ada lagi anak-anak yang kemudian secara tubuhnya tidak normal, nggih. Anak-anak berkebutuhan khusus misalnya ada yang nyuwun sewu lahir dengan pendengaran yang kurang, lahir dengan tubuh yang tidak lengkap, tidak sempurna. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi kita sampaikan, apa yang Allah takdirkan kepada kita semuanya itulah amanah yang harus ditunaikan. Karena yakinlah bahwasanya amanah yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang harus kita lakukan. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasulu wa takhunu amanatikum. Janganlah engkau berkhianat kepada Allah dan Rasulnya dan mengkhianati amanah. Amanah niku ora dadi anggota dewan tok. Nggih. Amanah partai amanah nasional anggota dewan. Orang masih di bupati tok, jadi kepala keluarga juga amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin. Orang kata pemimpin rumah tangga, kepala rumah tangga. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan kalian itu akan dimintai tanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Yang kedua atau yang terakhir, ini terakhir saja, ini ada 5 tapi ini kita bagi 2. Yang kedua adalah Allah tidak akan membebanimu kecuali sesuai dengan kemampuanmu. Allah tidak akan membebani ya. Allah tidak akan membebanimu sesuai dengan kemampuanmu, maka bersungguh-sungguhlah. Mati apa? Mati? Iya. Bapak Ibu, percaya saja Bapak Ibu itu orang yang hebat. Bapak Ibu itu orang yang kuat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita kemudian nyuwun sewu, mungkin Allah tahu saya itu nggak akan mampu mendidik anak-anak yang kemudian anaknya hebat. Contoh apa? Anak yang autis misalnya. Maka saya tidak diparingi sama Allah. Alhamdulillah hari ini anak saya tidak ada yang autis. Tapi kalau ada ibu bapak yang hari ini punya keluarga putra yang mohon maaf butuh pengasuhan khusus, maka yakinlah bahwasanya Allah milih panjenengan menjadi orang tua yang hebat. Kata Allah dalam Al-Quran, wattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal li anfusikum wa may yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi Bapak Ibu yakinlah, apapun kondisi hari ini yang panjenengan hadapi dari putra, keluarga, cukup. 1 menit lagi aja nggak apa-apa. Hari ini barangkali panjenengan mungkin merasa, ya Allah, Allah itu kayaknya orang yang baca ronyong ya, nyongko diuji bayar. Rampung masalah anak nomor 1, teka masalah maning anak nomor 2. Rampung anak nomor 2, nomor 1 nggak polah maning. Bapak Ibu yakinlah bahwasanya semua yang Allah takdirkan sama kita itu Allah tahu kita itu mampu. Kalau Allah tahu jenengan nggak mampu, jenengan nggak akan dikasih ujian seberat itu. Kalau kemudian tapi kok tambah tahun tambah berat nih, namanya naik kelas. Takkan Pak Ono kepala madrasah itu. Kelas 1 soale mesti lebih gampang karo kelas loro. Kelas loro lebih angel karo kelas 1. Apa maning kelas 6. Kalau ibu-ibu bapak-bapak hari ini imannya sudah pada level 6, ujiannya semakin berat. Tapi kalau imannya level 1, ya ujiannya ringan-ringan saja. Termasuk dalam keluarga kita, masalah keluarga kita, ada yang berat, ada yang kecil. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan dalam menyelesaikan masalah keluarga kita semuanya. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah, kajian jelang buka Ramadan hari ke-25 ini mudah-mudahan memberikan tazkir pengingat buat saya dan ibu bapak sekalian. Sekali lagi, saya tidak ngauyai segara, tapi belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa tabarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.